Shalom dan selamat pagi bagi kita semua. Marilah teman-teman di pagi yang baru ini kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pagi ini kita akan kembali melanjutkan seri Renungan Gembala dan judul kita pada pagi hari ini adalah Suara yang Terlihat Benar. Kemarin kita sudah belajar bagaimana cara kita untuk dapat mengenal suara Tuhan. Tetapi bagaimana ketika suara yang kita dengar itu terlihat benar, namun sesungguhnya tidak benar? Mari kita bahas. Ada satu kisah di dalam Alkitab mengenai Bapak Abraham saat Allah berfirman kepadanya agar ia mempersembahkan anaknya Ishak, yaitu anak yang sudah ia idam-idamkan dan sudah ia tunggu lama. Tetapi perintah Tuhan pada saat itu adalah untuk mempersembahkan anak ini sebagai korban bakaran. Artinya anak ini harus mati terbunuh. Teman-teman bisa baca kisah lengkapnya di dalam Kejadian pasal 22 ayat 1 dan 2. Bagi Bapak Abraham, itu adalah suatu hal yang mustahil dan mengerikan untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Dan sebenarnya pada saat itu, setan ada di samping untuk membisikkan kepadanya bahwa ia pasti tertipu. Karena hukum Allah perintahkan, jangan membunuh. Dan Allah tidak akan menuntut sesuatu hal yang dilarangnya. Dikutip dari buku Sejarah Para Nabi halaman 167, paragraf yang keempat. Jadi teman-teman bisa bayangkan posisi Bapak Abraham waktu itu. Ia mendapatkan perintah untuk mempersembahkan anaknya Ishak. Namun pada saat yang sama, setan membisikkan kepadanya bahwa ini bukan perintahnya Tuhan, karena Tuhan bilang, jangan membunuh. Apa yang Bapak Abraham lakukan? Mari kita lihat. Dalam keraguan-raguannya, Bapak Abraham berdoa, dan pada akhirnya, Bapak Abraham tetap melakukan apa yang Allah perintahkan kepadanya, yaitu untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Ini adalah salah satu kisah di mana kita bisa belajar bahwa suara setan itu seringkali terlihat benar, namun sesungguhnya salah. Jika kita tidak benar-benar mengenal suara Tuhan dan hanya menggunakan logika kita akan jatuh ke dalam perangkap setan. Karena secara logika itu sangat masuk akal apa yang dikatakan setan kepada Bapak Abraham waktu itu. Tapi Bapak Abraham tetap beriman dan tetap mempersembahkan Ishak karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dikutip dari Ibrani pasal 11 ayat yang ke-19. Teman-teman sekalian, hari ini kita belajar untuk tidak menggunakan pikiran kita sendiri. Tapi biarlah kita memiliki hubungan yang intim dengan Allah. Kita berkomunikasi, bergaul dengan Tuhan setiap hari, melalui doa, melalui merenungkan firman-Nya. Biarlah setiap keputusan dan langkah yang kita akan ambil hari ini, semuanya boleh sesuai dengan tuntunan Tuhan. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.